Tiba-tiba aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Dua warga sipil diberi aba-aba untuk berlari. Namun saat mereka berlari, mereka langsung ditembak. Saat itulah aku tahu ada yang tidak beres. Berikutnya, bos aku, Jonah, melemparkan sebuah berlian senilai $1 juta kepadaku. Dia memberitahuku bahwa aku hanya punya waktu beberapa menit tersisa. Baru saat itulah aku sepenuhnya mengerti. Mereka telah berhasil memancingku datang ke perbatasan Myanmar dan diserahkan untuk menjadi mangsa bagi sekelompok orang yang kaya yang mencari sensasi. Mereka serius, dan aku tidak punya hak untuk mundur. Aku hanya bisa berbalik dan bergegas masuk ke dalam hutan yang lebat. Ketika waktunya tiba, orang-orang itu berangkat dengan penuh semangat dan juga dengan perlengkapan lengkap. Namun mereka tidak tahu bahwa sejak saat ini, aturannya telah berubah. Tidak lama kemudian di tepi sungai, aku menemukan sebuah mayat. Itu adalah mayat dari kelompok mangsa sebelumnya, tetapi aku tidak panik. Tepat saat itu, suara tembakan tiba-tiba terdengar. Peluru melesat melewatiku. Tembakan mereka meleset. Si penembak itu tidak puas dan menembak lagi dan lagi. Namun tetap saja dia gagal. Dari suara tembakan itu, aku dengan cepat menentukan posisinya. Aku masuk ke dalam air, menahan napas. Tak lama kemudian, pria itu sampai di tepi sungai dan melihat ke segala arah. Detik berikutnya, aku muncul dari air dan langsung menyeretnya ke sungai. Pukulan terus menghantam wajahnya. Dia dengan cepat hampir tidak bisa berdiri dan mulai memohon. Aku berhenti sejenak, namun itu jadi kesalahanku. Ketika aku menyadarinya, itu sudah terlambat. Dia mengeluarkan belati dan menyerangku lagi. Tapi dia meremehkanku. Serangannya malah membuat kepalanya membentur batu, dan dia tak bergerak lagi. Aku pun berbalik dan pergi. Ketika Jonah tiba bersama anak buahnya, semua orang terkejut. Untuk pertama kalinya, seorang pemburu berhasil dikalahkan oleh mangsanya. Tetapi mereka tidak gentar. Mereka justru menjadi lebih bersemangat dan aku sudah lari jauh. Aku mulai menyesal mengapa aku menerima undangan itu. Dulu aku adalah seorang petarung profesional. Dalam sebuah pertandingan penting, aku kehilangan kendali dan menyebabkan kematian sahabatku. Aku memenangkan gelar itu tetapi kehilangan segalanya. Itu menjadi luka yang tidak pernah sembuh. Aku meninggalkan arena dan hidupku terus terpuruk. Untuk bertahan hidup, aku harus bertarung di dunia jalanan. Hari itu, aku menang dengan mudah. Di tengah kerumunan, Jonah melihat semuanya. Setelah pertandingan, dia menghampiriku dan mengundangku ke sebuah acara khusus. Dia mengatakan bahwa yang terbaik akan berkumpul dan hadiah uangnya sangat besar. Aku tergoda, tetapi aku tidak pernah menyangka Jonah adalah orang di balik permainan perburuan itu. Dia menukar nyawa demi uang. Untuk menghibur orang kaya, dia bahkan menyuap militer. Ketika aku menyadari kebenarannya, semuanya sudah terlambat. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah lari. Jonah dengan cepat mengejar. Saat aku merasakan bahaya, senapan sudah diarahkan kepadaku. Aku melompat ke sungai dan bersembunyi di balik batu yang besar. Anak panah berterbangan silih berganti, namun aku berhasil menghindari semuanya. Ketika anak panah gagal mengenai sasaran, seseorang akan melepaskan tembakan, namun ia tetap meleset juga. Saat mengira bahwa aku akhirnya berhasil lolos dari mereka, tiba-tiba sebuah granat meledak. Gelombang kejutnya membuatku terlempar dan aku berguling menuruni lereng.